Halo semua, jadi kali ini aku bakal bahas soal UTBK yang sering banget keluar nih. Jadi aku sempat analisis dari UTBK 2019, 2020, 2021 itu ada tipe soal yang sama, paling beda angka doang. Nah aku lihat ini soal selalu keluar. Jadi minimal setelah nonton video ini kalian bisa kerjain kalau misalnya ada soal itu nanti di UTBK 2022. Let's go, langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini soal pertama, yaitu banyak akaril. Nah ini sering banget sih keluar. Aku lihat di 3 tahun terakhir keluar terus, tapi beda-beda angka doang, beda fungsi. Nah ini aku kasih satu contoh soal. Jadi ada fungsi namanya ft sama dengan t pangkat 9 min t. Nah gimana nih kerjainnya? Ya udah, si fungsinya kita sama denganin 0 dulu. Jadi t pangkat 9 min t itu sama dengan 0. Nah ini pakai sifat yang ini, a plus b, a min b sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Ini kita pakai di sini. Nah caranya tinggal t-nya dikeluarin, sisa t pangkat 8 min 1 ya, sama dengan 0. Nah t-nya yang t pangkat 8 ini kita pakai jadi t pangkat 4 min 1 t pangkat 4 plus 1 sama dengan 0. Kita pakai rumus yang ini nih, kita aplikasiin gitu. Nah si t pangkat 4 min 1 kita bisa ubah lagi nih, jadi t kuadrat min 1 t kuadrat plus 1. Nah ini kita pindahin ke bawah, t pangkat 4 plus 1, karena kalau plus 1 nggak bisa kita pecah lagi. Nah t kuadrat min 1 kita bisa pecah lagi, jadi t min 1 sama t plus 1. Terus yang ini kita pindahin nih, t kuadrat plus 1 t pangkat 4 plus 1 sama dengan 0. Nah bisa nih kelihatan nih kan, karena yang ini udah kecil banget, nggak bisa kita ubah lagi. Langsung aja nih, berarti ada banyak ya di sini. Tuh, ada t sama dengan 0, ya kan ya, t yang ini nih, ini t sama dengan 0. Terus ada t min 1 sama dengan 0. Ada t plus 1 sama dengan 0. Nah berarti akar-akar yang real ada berapa? Ada 3 dong. Ada t sama dengan 0, sama t sama dengan 1 nih, dipindah ruas, sama t sama dengan min 1 gitu. Yang ini gak real nih, yang sini. Kenapa? Karena t kuadrat plus 1 nih sama dengan 0, t kuadrat sama dengan min 1 dong, kayak gitu. Nah berarti t sama dengan akar min 1, nggak real nih, imajiner. Makanya ini salah gitu. Jadi caranya itu sebenarnya tinggal di faktor-faktorin aja. Di faktor-faktorin pakai yang ini, a plus b, a min b sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Oke? Kalau nggak ngerti komen ya, nanti aku ajarin di komen aja atau DM Instagram aku. Next kita ganti ke soal kedua. Nah di sini dikasih tahu bahwa nilai maksimum dari fx itu adalah 13/2. Nah yang ditanya itu adalah f2 dan 2 f aksen 2. Nah pertama-tama step pertama ngerjain ini, kita harus tahu bahwa nilai maksimum itu saat f aksen x sama dengan 0 ya. Nah jadinya fx itu kita turunin dulu jadi f aksen x. Jadi kan fx-nya itu 2x plus akar 4 min 4x. Yaudah kita turunin. Ini 2x jadi 2. Kalau akar ada cara cepetnya ya. Cara cepetnya itu adalah f aksen x per 2 akar fx. Itu turunan akar yang cepet. Jadi turunan di dalamnya kan ada 4 min 4x. Nah turunnya itu adalah min 4 ya turunannya. Terus per 2 akar 4 min 4x gitu. Nah kita sama dengan 0 ya. Berarti 2 ditambah minus 4 per 2 akar 4 min 4x sama dengan 0. Nah ini bisa coret langsung jadi 2. Nah ini pindah ruas ke kanan jadinya plus ya, 2 per akar 4 min 4x. Nah, ini juga bisa coret. Berarti 1 sama dengan 1 per akar 4 min 4x. Ditarik ke kanan jadinya
akar 4 min 4x sama dengan 1. Nah, kita dapat nih yang pertama. Nih. Step kedua gimana? Nah, kan dikasih tahu ya kalau nilai maksimumnya itu 13/2. Tapi nilai maksimum itu didapatkan saat x berapa? Nah, ini kita cari saat x-nya berapa. Berarti 13/2 sama dengan 2x ditambah akar 4 min 4x. Ya kan? Nah, akar 4 min 4x itu tadi kan 1 ya? Nih, 1. Ya udah, kita ganti 1, berarti 13/2 sama dengan 2x plus 1. Berarti 13/2 dikurang 1 sama dengan 2x. Berarti ini 11/2 sama dengan 2x. X sama dengan 11/4. Dapat deh 11/4 x-nya. Berarti saat x-nya 11/4 dapat nilai maksimumnya itu 13/2. Nah, sekarang kita nyari p-nya. Buat nyari fungsinya p-nya ini apa gitu kan. Itu tantangannya. Ya udah. Akar 4 min 4x kan sama dengan 1. Masukin aja x-nya. 4 dikali 11/4 sama dengan 1. 4-nya bisa coret ya. Jadi akar p min 11 sama dengan 1 dikuadratin, hilang akarnya. Berarti p sama dengan 12 ya, pindah ke kanan. P sama dengan 12. Berarti bisa dibilang fungsi barunya itu adalah fx sama dengan 2x ditambah akar 12 dikurang 4x. Ya udah, tinggal cari f2 nih. F2-nya berarti 2 dikali 2 ditambah akar 12 dikurang 4 kali 2. Berapa nih? 12 dikurang 8, akar 4 berarti. 4 ditambah 2, 6. 6 ya. Nah, sekarang dicari itu f aksen 2. Nah, f aksen x kan ini ya. Tuh. Ya udah, tinggal kita pindahin aja. 2 ditambah minus 4. 12 dikurang 4 kali 2. 2 ditambah, dicoret jadi 2. Minus 2 per akar 12 dikurang 8 berarti akar 4. Ini 2 berarti min 1. Berarti 2 ditambah min 1, 1. 6. Berarti F2 nya 6, F aksennya 2. F aksen 2 nya itu 1. Yang ditanya itu adalah F2 ditambah 2 kali F aksen 2. Ya udah, berarti 6 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 8. Mantap, ketemu jawabannya soal kedua. Lanjut ke soal ketiga. Nah, di sini dikasih tahu bahwa ada barisan geometri yang suku pertamanya itu A. Berarti U1-nya itu A. U2-nya itu A plus B. U3-nya itu 4A plus B plus 9. Ini barisan geometri. Nah, ada barisan aritmatika juga. Ada A, U1-nya, U2-nya itu A plus B, U3-nya itu 4A plus B. Rumus beda itu adalah selisih antar suku, entah U2 kurang U1 atau U3 kurang U2. Intinya selisih antara suku yang berdekatan gitu. Kalau rasio di geometri itu rumusnya U3 per U2 atau U2 per U1 atau U8 per U7 gitu. Intinya rasio antara dua suku yang berdekatan. Nah, terus gimana ngerjainnya nih kalau ada dua gini, ada geometri, ada aritmatika? Pertama kita bikin suatu persamaan juga. Jadi kita bikin dari aritmatika dulu ya. Berarti U3 dikurang U2 itu sama aja kayak U2 dikurang U1. Karena sama-sama beda gitu. Ini adalah B dua-duanya gitu. Nah, U3-nya apa? U3-nya 4A plus B. Terus dikurang U2. U2-nya A plus B. Nah, U2-nya A plus B dikurang U1A. Nah, berarti ini jadi 3A. Ini habis ya.
kan minus ya masuk, sama dengan ini habis sama dengan B. Berarti dapat nih B itu adalah 3A. Ini persamaan pertama. Nah, kita cari dari geometri sekarang, pakai persamaan lagi. U3 per U2 sama dengan U2 per U1. U3 nya apa? 4A plus B plus 9 per A plus B sama dengan A plus B per A. Nah, B nya bisa kita masukin nih jadi 3A, ya kan? Jadi apa nih? Jadi 4A ditambah 3A ditambah 9, A ditambah 3A, A ditambah 3A per A. Nah, aku lanjut di atas ya. Nah, jadi kan itu jadi 7A plus 9, terus jadi 4A di bawahnya, ini juga 4A, ini jadi A. Nah, bisa coret ya. Nah, ini dibawa ke kanan, kita kali silang. Berarti 7A plus 9 sama dengan 4 kali 4A, 16A ya. Ya udah. 9 sama dengan 16 kurang 7, 9A. A sama dengan 9 bagi 9, 1. Ini tanya apa? Ini tanya B ya. Kan B tadi sama dengan 3A. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Dapat deh jawabannya. Set. Gampang banget kan? Jadi nanti kalau kalian ketemu soal kayak gini, kalian udah ngerti gitu caranya. Tinggal dibandingin aja. Tinggal dibandingin antara geometri dan aritmatika gitu, bikin persamaan. Nah, ke soal selanjutnya. Nah, ini agak tricky nih soalnya gini. Jadi ada parabola simetris terhadap garis X sama dengan min 2. Nah, garis singgung parabola tersebut di titik 0,1 dan sejajar garis 4X plus Y sama dengan 4. Nah, titik puncaknya di mana? Oke, jadi begini caranya. Kalau parabola itu tuh fungsinya sama Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini fungsi umumnya. Nah, terus rumus sumbu simetris itu adalah min B per 2A. Nah, ini dikasih tahu jawabannya itu min 2 sumbu simetrisnya terhadap garis X. Ya udah disamain min 2 gitu. Ini minusnya bisa coret. B sama dengan 2A sama dengan 2, berarti B sama dengan 4A. Kita pindahin ke kanan ya. Nah, ini dapat persamaan pertama. Oke. Nah, terus dia bilang kalau garis singgung parabola tersebut di titik 0,1. Ya udah. Berarti si fungsinya tadi AX kuadrat plus BX plus C itu karena X nya 0, Y nya 1. Berarti Y nya 1, X nya masukin 0, dapat deh C nya 1 ya. Tuh, dapat persamaan kedua. Jadi kalau ada kata-kata sejajar garis atau berpotongan garis, itu berarti ada hubungannya dengan gradien. Kalau sejajar kan M1 sama dengan M2. Kalau berpotongan berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1 gitu. Jadi berarti ada hubungannya dengan gradien. Nah, dia bilang sekarang sejajar. Kalau sejajar berarti gradiennya sama gitu. Nah, ini kan 4X plus Y sama dengan 4. Nah, kita pindah ruas ya. Y sama dengan min 4X ditambah 4. Berarti gradiennya apa? Ya, ini min 4. Gradiennya berarti M1 sama dengan min 4. Ingat ya, Y sama dengan MX plus C. M itu gradien. Jadi misalnya kalau ada depannya nih, misalnya 2Y, berarti ini harus dibagi 2 dulu, M per 2 gitu. Oke? Nah, lanjut. M1 nya kan min 4, berarti M2 nya juga min 4. M2 nya min 4. Nah, kalau ada fungsi, berarti gradiennya itu turunannya, berarti Y aksen. Y aksennya apa? Y aksennya itu berarti turunan dari AX kuadrat ditambah BX plus C ini. Berarti 2AX plus B ya. Gradiennya apa? Min 4. 2AX
plus B. Kita masukin dari sini ya. Berarti min 4 sama dengan 2A 0 plus B. Min 4 sama dengan B gitu. Udah dapet nih semuanya. Ya kan? Kalau B itu min 4 berarti min 4 sama dengan 4A. A sama dengan min 1. Berarti rumusnya itu, rumus parabolanya itu A-nya berapa? Min 1 kan? Min 1 X kuadrat, B-nya min 4, min 4X berarti ditambah C-nya berapa? C-nya 1. Nah ini rumus parabolanya. Nah sekarang kita ditanya titik puncaknya. Ya udah, masukin sumbu simetri yang tadi. Minus 2 kan tadi? Yang ini nih. Tuh. Minus 2 kuadrat min 4 dikali minus 2 ditambah 1. Minus 4 plus 8 plus 1. 5. Berarti titik puncaknya apa? Minus 2,5. Gila. Gampang banget kan? Nanti kalau ada soal kayak gini keluar, kalian tinggal kayak gitu aja. Jadi udah tahu urutannya. Pertama, kalau ada sumbu simetri berarti min B per 2A. Langkah kedua, masukin titik yang dilalui atau ada garis singgung tersebut di titik berapa gitu. Terus yang ketiga, misalnya dikasih tahu sejajar atau berpotongan, tinggal cari gradiennya. Terus turunin deh fungsinya jadi 2x plus B. And then langsung tinggal dimasukin sumbu simetrinya, dapat ntar titik puncaknya gitu. Next ini adalah soal matriks. Jadi ada matriks A itu 1 0 2 1. Yang ditanya itu matriks identitas ditambah matriks A pangkat 5. Nah, itu adalah lambang dari matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah 1 0 0 1. Gini, itu matriks identitas. Berarti kalau matriks identitas ditambah matriks A itu sama dengan 1 0 0 1 ditambah dengan 1 0 2 1. Ini tinggal ditambahin aja. Ngerti kan ya? Cara nambahin matriks tinggal persukunya aja. 1 ditambah 1 1, 0 ditambah 0, 0 ditambah 2, 1 ditambah 1 2. Gitu. Ini 1 tambah 1 2 maksudnya. Oke, 2 2 2 2 0 2 2. Nah, kita jabarin nih. 1 matriks identitas ditambah A pangkat 5 sama dengan matriks identitas ditambah A kuadrat dikali matriks identitas ditambah A pangkat 3. Sama aja. Nah udah, kita cari yang kuadrat dulu. Identitas kuadrat sama dengan matriks identitas tambah A dikali matriks identitas tambah A itu sama dengan kuadrat, sama aja. Ini tinggal dikaliin berarti 20 22 dikali 20 22. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 0 4. Ini 0 0 0 4. Berarti 4 8 0 4. Nah, sekarang kita cari satu mulu. Matriks identitas ditambah A pangkat 3. Berarti matriks identitas ditambah A kuadrat dikali matriks identitas ditambah A. Gitu. Berarti 4084 dikali dengan 2022. 8 16 0 ditambah 8 0 0 0 ditambah 8. Berarti 8 16 tambah 8 berarti 24 08. Nah, tinggal dikali nih dua ini. Dapat deh. Identitas ditambah A pangkat 5. Berarti 4804 dikali dengan 82408. Ini agak banyak nih. 32 64 0 24 kali 4 berapa? 16 61 96 0 0 0 8 kali 4 32. Ya udah nih.
32, 64 tambah 96, 0, 1, 160, 0, 32. Dapat deh jawabannya. A. Selesai juga. Nah, ini dia ada beberapa soal yang keluar dari tahun ke tahun. Nah, kalau kalian ada kesulitan tentang apa yang aku jelasin atau soal lain kalian mau tanyain, feel free aja tanya di DM Instagram aku ataupun di komen YouTube ini. Langsung aja tanya, "Kak, ini maksudnya gimana? Kak, maksudnya gimana?" gitu. Oke, ntar aku jawab. Oke, sekian aja video kali ini. Nanti aku bakal bikinin yang versi kuantitatif. See you in the next video.